siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbati wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis-hadis Nabi berhubungan dengan bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ayatnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat identik dengan ayat puasa. Dan kalau Al-Quran dibuka sebelum ayat ini, berarti ayat 182, 181, 80 itu berhubungan lawan kisas. Dzakara ta'ala fil ayat as-sabiqah hukmal qisas, tentang kisas. Itu summa aqabahu bi hukmil wasiyah lil walidain wal aqrabin summa bi ahkamis siyam ala wajhi tafsil li anna hadzal juz'a min as-suratil karimah yatanawalu janib al-ahkam at-tasyriyah wa lamma kana sawmin hamil arkan dzakara ta'ala huna li yuhayya ibadahu ila manazil quds wa ma'arijil muttaqin al-abrar. Kenapa jadi disebutkan seperti itu? Karena ini bagian daripada penjelasan al-ahkam at-tasyriyah, hukum-hukum syar'i. Maksudnya Islam itu ada mengatur ibadah lawan Allah Ta'ala, hubungan vertikal lawan Allah Ta'ala. Lalu ada juga yang mengatur hukum horizontal, hukum antara sesama manusia, ya nang kisos tadi. Kisos ini kan di ayat kisosnya itu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kisos itu akan menimbulkan kehidupan. Kenapa? Karena bilanya ada orang yang dikisos, nang lain itu jadi takutan. Kadang kayak itu juga. Itu. Lalu ada juga wasiat kepada keluarga. Nah, ini hukum-hukum tasyri yang kayak itu. Artinya Islam mengatur seberatan kehidupan manusia. Apalagi kalau kita lihat hikmahnya, kayak kisos itu salah satu hikmahnya adalah kaina di akhirat ada disiksa lagi dosa yang itu. Dan kalaunya kita bahas di kisos itu, ketika sholat itu wajib diajarkan kepada anak yang berusia 7 tahun, orang tuanya walinya mengajarkan puasa umur 7 tahun, maka hal yang sama juga tentang kewajiban puasa. Sembahyang disuruh umur 7 tahun, puasa ya juga kan. Karena apa? Ini bagian daripada kewajiban. Jadi ya kewajiban itu harus digawe, ya kada digawe dosa, tapi teknis menggawinya memang harus belajar, harus dibiasakan. Bila ada yang mulai halus kada terbiasa sembahyang, di rumah kita ada yang sembahyang, akan sangat sulit si anak tadi terbiasa sembahyang. Nang nyata kuitannya rajin sembahyang. Yang anak wallahu a'lam atuh. Apalagi yang kada sembahyang, rumusnya kayak itu. Walaupun ya bisa jadi kada sama. Termasuk puasa lah, iya termasuk puasa. Itu kewajibannya. Nah, dan kewajiban sholat itu memang tidak bisa ditawar. Apapun kondisinya tetap melaksanakan sholat selama masih hidup dan berakal. Jadi ketika puasa dibahas sisi kewajibannya dibandingkan dengan sholat, ini sama-sama wajib. Nah, sholat ini apapun kondisinya selama masih hidup, masih berakal, sadar, wajib sembahyang. Tapi ada rukhsahnya. Rukhsahnya apa? Bila kada kau berdiri, duduk. Kalau kau duduk berapa? Nah di situ beratnya nih ya, ada tergantung kondisi. Sidin mengelilu wajiblah sembahyang, ya kada lagi, karena kan sudah kada berakal, kada normal lagi. Sembahyang dan sidin ini yang mengelilu, sembahyang subuh 2 rakaat. Tuntung sembahyang bisa sembahyang pulang, kada ingat lagi dah.
sudah menggawi tapi rasa belum. Nah, ada kawa juga. Tuh sembahyang. Puasa bang, puasa wajib gasan siapa? Nah, sembahyang itu wajib digawi semampunya, sedangkan puasa wajib dikerjakan bagi yang mampu. Bila tidak mampu, bolehkah ada puasa? Boleh. Tapi, ada tapinya pulang. Tergantung kada mampunya kayak apa. Bila orang tua renta yang sepuh benar dah, ada mungkin jadi puasa. Nah, itu boleh kada puasa diganti bayar fidyah. Jelas. Lawannya sebutnya yang penyakit la yurja bar'uh la yurja syifa'uh, kada mungkin sembuh, diponis dah oleh medis, ini kada mungkin sembuh. Dong kada puasa. Maka orang yang kayak ini hanya bayar fidyah, kada usah puasa. Nah, ini kada puasa, tapi selajur dasar perai sama sekali kada usah puasa, bayar fidyah aja. Tapi bagi orang-orang yang kada kawa puasa, cuma kawa aja mengganti di hari lain, nah maka saat bulan Ramadan boleh kada puasa. Misalnya garingnya kada garing parah, kada garing di rumah aja, garing kan, cuma menpuasa kada tahan, bolehlah kada puasa boleh. Lalu kayak apa? Berarti diqadha di hari lain, dan itu ya. Nah, masalah mampu atau kada ini memang masing-masing. Iya. Kada mampu puasa tadi. Nah, jadi setiap kewajiban sembahyang, puasa, zakat, haji ini memiliki kriteria mampu atau kadanya berbeda-beda. Gitu. Nah, dan ini kalau ibarat kamar itu memang beda-beda, kada sama. Jadi misalnya ada orang mampu sembahyang, bisa jadi secara medis kada kawannya puasa, bisa kayak itu. Kan ada tetamu orang bertakun, sehari-harinya tuh normal aja biasa aja, cuma bilanya puasa penyakitnya kumat, bisa koma kan, bisa langsung banok. Masalah di lambung apa dengan turunan karena penyakitnya. Cuma yang jelas dasar ponisnya tuh masalah makanan. Pokoknya kada puasa, kada makan. Minum obat kah apakah itu? Bilanya ada yang pernah sudah mencobai itu Kada yang berdiam-diam mencobai, langsung penyakitnya terbulik. Jalan. Itu berarti kada mampu puasa. Nah, itu tidak berhubungan dengan zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah kewajiban yang berhubungan dengan harta, lain si orangnya. Beda. Kayak apa bedanya? Kayak yang ampun diri garing, bolehlah kada puasa? Boleh. Yang ampun diri tuha banar, bolehlah kada puasa? Boleh. Yang ampun diri ini balik tapi kada berakal gila, bolehlah kada puasa? Boleh. Zakat bang? Nah, zakat ini wajibnya itu terhadap harta. Jadi misalnya ada orang gila, si dini orang ini keluarganya meninggal seberataan, yang masih hidup inya aja sorangan. Karena inya hidup sorangan aja, ahli waris inya yang dapat seberataan. Sudah. Lalu gara-gara kejadian itu stres apa? Keluarga meninggal berataan dan inya yang mewaris seberataan harta. Berat. Akhirnya orangnya ini stres berat, mungkin agak gila lah kan. Hartanya ini banyak, ini orangnya gila kan. Sampai hitungan zakatnya setahun, wajib zakat dah 1 tahun. Nisabnya sampai, hitungannya sampai, wajiblah zakat, wajib. Makanya gila kan kada wajib apa-apa, bujur. Gila itu sembahyang kada wajib, puasa kada wajib, zakat tetap wajib karena wajibnya itu terhadap harta. Lalu siapa yang mengeluarkan? Wali si orang gila. Ibaratnya itu misalnya ada kuasa hukum atau orang yang menangani yang gila tadi, maka itu yang mengeluarkan zakatnya. Termasuk bilanya orang ini masih kekanakan. Ya kayak misalnya lah abah mamanya sugih, ini masih kekanakan, umur ya masih 5-6 tahun lah. Meninggal dapat warisan, ini anak tunggal dapat warisan
Lalu setelah setahun hartanya sampai hitungan zakat, wajib juga dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Wali si anak tersebut. Jadi kada perlu balik berakal, kada perlu. Tuh. Jadi kada mempengaruhi wajibnya zakat atau kada. Nah, itu. Karena itu di harta untuk zakat. Haji bang, nah haji ini malah beda lagi, apalagi dalam konteks kita keindonesiaan yang antrinya itu di atas 30 tahun. Antrinya 30 di atas 30 tahun. Ada jar haji plus, wah ini lawas juga sama. Haji plus ya sama lawas juga kan. Walaupun kada selawas haji reguler. Berarti kewajiban standar kayak bahari sudah berubah lah. Ya berubah kan. Kenapa? Karena ada antrian tadi yang lawas. Ini bukan berarti menggugurkan kewajiban haji lah. Karena kan kewajiban haji itu yang pertama masalah mampu harta. Nah, itu. Nah, puasa ini wajib? Ya wajib. Bagaimana wajibnya? Ya tadi sesuai kemampuan. Dan hikmah dari puasa ini di ujung ayat 183 disebutkan la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Puasa itu wajib, dan ternyata bukan hanya sekadar wajib, akan menghasilkan hikmah yang luar biasa. Satu hikmahnya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Apa hubungan orang berpuasa lawan bertakwa? Hubungannya adalah dengan berpuasa itu melatih seseorang jadi bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu kan secara umum artinya takut kepada Allah Ta'ala. Hendak makan, ingat puasa. Padahal kan tidak melihat di rumah sorangan kita, kan tidak melihat CCTV, kan tidak, tapi takutan makan. Jadi kan tahu, tapi takutan makan. Nah, sebulanan kayak itu melatih bertakwa. Makanya ujungnya la'allakum tattaqun. Apalagi puasa itu kan disuruh kita untuk menahan diri dari mengerjakan dosa anggota tubuh, misalnya berdusta, menggibah, ujub, semuanya. Misalnya berdusta. Ketika puasa, anak berdusta, ingat berdusta ini merusak pahala puasa. Kada jadi ibarat pendusta sehari itu hanya berdusta 50 kali, pas bulan puasa ya mau mengurangi lah. Kira 49 sekali gitu, masih banyak. Cuma paling tidak mengurangi lah. Nah, la'allakum tattaqun juga lah. Iya itu merubah model tadi. Lalu apalagi selain itu dari sisi kesehatan, puasa ini adalah salah satu cara paling ampuh itu. Gasan mengontrol lambung, gasan mengontrol usus. Harapannya di 11 bulan berikutnya itu jadi bujur-bujur terkontrol. Jadi la'allakum tattaqun itu dasar bujur berefek yang luar biasa. Karena bilanya hanya mengandalkan standar di dunia aja, pasti kau diakali dah. Jadi memang harus individu si orangnya. Nah, puasa itu mengajarkan itu. Nah, sudah. Lalu kan ayat berikutnya itu ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat berikutnya ini tentang rukhsah bagi yang ada puasa, ya nanti garing biasa. Bah itu pulang apa ngarannya nih, lagi dalam perjalanan boleh kada puasa? Boleh aja itu. Cuma pun perjalanannya ini nyaman aja lah. Terus sini tulah ke Jakarta berpesawat. Sayang mau kada puasa, soalnya kayaknya membayari ya tuh. Kalau Bang Jar, orang bekerja berat masuk rukhsah puasa juga lah. Iya, masuk. Asal kaina dibayari. Jadi rukhsah puasanya sebenarnya kada terbatas yang garing atau saparnya, ada lagi orang bekerja berat tuh yang bila kada begawe, kada ada yang dimakan, itu boleh kada puasa, tapi diganti ke hari lain. Yang jelas-jelas kada boleh itu adalah
kada angin kada hujan begawi kada lalu kada puasa itu jelas berdosa. Kan kayak inilah bulan puasa Ramadan wajib berpuasa, amun kada menggawe berdosa. Ternyata boleh kada menggawe dengan alasan-alasan syar'i. Alasannya apa? Garing tadi. Dalam perjalanan bekerja berat. Kalau ini sama kada sama sekali, ya kada puasanya jadi berdosa. Gitu aja. Nah, sudah itu yang puasa. Lalu di sisi lain ini yang biasanya rancak di 17 Ramadan ya nuzul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Qur'an, Syahrul Quran. Ya memang ayatnya ini bertigaan. Nabi dapat wahyu pertama bulan puasa bulan Ramadan. Surah Al-Iqra, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksudnya dari ini? Yang jelas karena bulan Ramadan itu bulan Quran, interaksi lawan Al-Quran harus dibanyaki pas bulan Ramadan. Itu jelas dah. Kenapa dibanyaki? Ya kan karena bulan Al-Quran. Apalagi momennya ini pas benar nuzul Quran, ini momen harus memperdalam lagi Al-Quran. Kayak apa Al-Quran itu? Jadi kan beda Al-Quran lawan Injilnya. Al-Quran itu ditulis waktu Nabi masih hidup sehingga langsung dicek oleh Rasulullah SAW. Dan faktanya adalah kan kada seberatan orang Islam bisa bahasa Arab. Negara Muslim di dunia ini kan yang tergabung dalam OKI organisasi negara Muslim dunia ini, kada seberatan negara Islam pakai bahasa Arab. Hanya negara Arab yang pakai bahasa Arab, selebihnya negara Islamnya kada pakai bahasa Arab. Turki negara Islam lah, memang sekuler tapi dianggap negara Islam. Bahasa Arab lah, kada bahasa Turkinya. Iran negara Islam lah, dianggap negara Islam. Bahasa Arab lah, kada bahasa Iran, bahasa Persia. Bangladesh Islam lah, Islam pakai bahasa Arab lah, ada. Pakistan ada juga. Di Asia Tenggara ada dalam bahasa Arabnya. Tapi walaupun kayak itu, Al-Quran kita sedunia sama pakai bahasa Arab. Sudah. Dan ini kitab paling banyak dibaca di muka bumi, yang orang membaca ada paham. Mukjizat Al-Quran itu nah. Inilah misalnya ada buku novel bahasa Inggris, kita kada paham. 2 kali membaca kayak ini aja. Novel bahasa Perancis, ada paham bahasa Perancis. Di 3 lembar baca, muyak dah apa kada dibaca. Apa tuh? Al-Quran kita membaca, tapi kan ini jar berpahala. Ini kan berpahala jar. Tapi itu kan kada tahu artinya tuh. Ada orang duduk berjam-jam membaca Al-Quran karena memang kada ada basic bahasa Arab, jadi membaca aja tapi tahan duduk berjam-jam. Itu kada kawa diganti pakai buku yang lain. Tapi kan sini petunjuk membaca, kada kawa itu ganti pakai buku Perancis. Tapi kan ini karena faktor pahala, jadinya percaya lawan pahala. Di situ mukjizatnya, percaya lawan pahala aja, lawan hakun duduk. Dan ini kitab yang paling banyak dihafal di muka bumi, Al-Quran ini. Nah, menghafal Al-Quran itu, yang menghafal Al-Quran kada beratan juga tahu artinya. Hakun, ada kitab bahasa yang ini kada pahami, dihafal kayak diulangi. Nah itu mujizatnya Al-Quran. Kenapa jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran? Ramadan dihubungkan dengan Al-Quran supaya momennya pas. Ramadan ini meningkatkan ibadah. Ini kita ada kitab suci supaya mengingatkan itu. Kadang umat Islam ini perlu momen gasan itu. Contoh lah Isra Mi'raj bulan bulan Ramadan. Nah, mana orang kisah Isra Mi'raj? Lain itu kisahnya, kisah Al-Quran ini, nuzul Quran, Qadar enak. Maulid Nabi, kelahiran Nabi bilang. Amun kada bulan Rabiul Awal, amun kada kayak itu bisa diingat. Kada tahu Nabi kayak apa?
ada momen itu. Nah, Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran supaya ingat nih ada kitab suci yang luar biasa. Kitab suci yang membentuk mental umat Islam. Makanya kan Napoleon itu waktu datang ke Mesir kayak apa nih kalau dikalahkan, sekalinya cara mengalahkannya apa? Bukan dengan perang atau apa, tapi merusak kitab sucinya, merusak bahasa Arab. Itu sebenarnya kekuatannya. Karena umat Islam di masa Golden Age, yang masa-masa keemasan mana, itu memang basicnya itu hafal Quran dulu. Ibnu Sina ahli kedokteran, hafal Quran dulu. ulama-ulama apa namanya nih, ulama-ulama yang berhubungan dengan ilmu sosial, kesehatan, matematika, itu Al-Quran lu basicnya. Karena Al-Qurannya sudah hafal, nah karena itu modal. Makanya adalah kenapa jadi apa ya? Jadi ada yang teori pendidikan Muhyiddin menyambat menghafal itu metode paling kada efektif. Yang efektif itu menalar. Sekalinya salah. Ada itu. Kenapa? Karena aktivitas otak paling aktif itu, paling safe itu waktu apa? Waktu menghafal sekalinya. Jadi menghafal Al-Quran itu membuat fokus otak menjadi lebih kuat. Jadi karena menghafal, mula otak fokus, itu mula otak itu jadi bagus. Nah itu menghafal. Jadi misalnya ada madai, kayaknya menghafal ini kada penting ya, apalagi kan tahu artinya. Ada, soalnya menghafal itu adalah aktivitas paling mantap gasan otak, aktivitas otak. Jadinya kan otak ini sama kayak batis tangan, perlu ada aktivitasnya. Kita nih lah, ini duduk nih 3 jam duduk sini nah, kalau bersandar bebangun ada nang kepala pusing, batis kesamutan, kelawasan. Karena apa? Batis kada terpakai gasan berjalan. Otak kelawasan kada dipakai, iya, jadi tumpul gitu. Kebanyakan kada belajar atau apa. Nah, menghafal itu adalah proses membuat otak itu semakin hidup. Itu jadi anakan ada perubahan. Belum lagi yang di sini disebutkan apa? Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk dan pembeda. Makanya di Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah yang jadi contoh. Kisah yang selalu abadi bisa jadi contoh ke umat berikutnya. Kan ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kan contoh orang-orang yang beriman kepada Allah tapi mempertahankan keimanan mereka dengan cara tersendiri. Caranya bagaimana? Ternyata melarikan diri dari kota, bersembunyi di dalam gua. Akhirnya perjuangan mereka Allah abadikan dalam Al-Quran, dan mereka sendiri Allah sembunyikan dan bertahan sampai ratusan tahun kada meninggal. Orang mempertahankan keimanan ini bahari kayak gitu kan. Ada pulang di Al-Quran itu kisah Nabi Musa dengan umatnya. Kan Nabi Musa itu menolak Bani Israel meninggalkan Mesir supaya kada ditindas Firaun. Akhirnya kan selamat, bisa menyeberangi Laut Merah. Ini cara mempertahankan umat bahari. Belum lagi umat-umat Nabi yang membangkang. Itu siksaannya ngeri-ngeri. Ada yang wujud badai, batu, macam-macam. Ada yang dibalik kayak ini, macam-macam. Ini orang pintar. Belum lagi kisah waktu Nabi hidup. Kisah-kisah yang kayak kisah Abu Jahal selalu menghalangi Nabi. Kayak itu. Ini Allah hanya dapat alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka ibadi, apabila
sa'alaka ibadi, apabila berdoa hambaku, apabila seorang hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala, anni fa inni qarib, jar Allah Ta'ala, aku dekat. Ana ma'hum asma'u do'ahum, jar Allah Ta'ala, aku bersama mereka mendengar doa mereka. Wa ara tadarruhum, dan aku melihat kekhusyuan mereka berdoa. Itu wa a'lamu halahum, dan aku mengetahui keadaan mereka. Jadi biasanya kita pas berdoa itu, ya Allah Ta'ala tahu kayak apa kita berdoa. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang. Nah, ini rumusnya, bilanya berdoa pasti dikabulkan. Cuma memang cara Allah mengabulkan doa itu kadang sama dan kadang sesuai request kita. Karena hamba ini berdoa, ekspektasinya tuh ada, ini berdoa handaknya tuh A kayak gitu. Tapi Allah Ta'ala jelas lebih tahu maslahatnya. Kayaknya mau dikabulkan A, ini bukan masalah. Ini misalnya berdoa, ya Allah mudah ulun banyak duit, ya Allah Ta'ala ini mau diberi banyak duit, ini bisa layau, misalkan diskotik terus gini, ada hawa di dulu nih. Di sinetron mana rancak, di sinetron Indosiar mana rancak nih Jasuki, kadang lagi lang kawan dah. Terawih Allah Ta'ala, maka bari yang lain, kayaknya bari ilmu janya, dibari ilmu. Kadang doa itu bisa juga diganti sebagai penangkal musibah. Aturannya dapat musibah, cuma karena berdoa musibahnya dialihkan. Itu yang uji budak watad da'i idza da'an. Atau bisa juga doanya dikabulkan, tapi kadang langsung. Nabi Ibrahim itu berdoa doa di Makkah tuh supaya dapat zuriat yang soleh. Ini tempat orang soleh. Pas Nabi Muhammad muncul, jadi itu dikabulkan, jauh jaraknya. Ya kada situ-sini. Nabi pas mendoakan Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, akhirnya terkabul. Nabi itu kan meninggal tahun 11 Hijriah. Nah, doanya tuh kada tahu kalau tahun berapa Nabi mendoakan lah. Tapi Nabi mendoakan Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Kapan Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah? Tahun 41 Hijriah. Berarti kalau yang dihitung Nabi meninggalnya adalah 30 tahun kemudian doanya. Batu ulang Anas bin Malik, kan waktu Nabi hidup masih kekanakan. Nabi sampai ke Madinah Sidin umur 10 tahun, Nabi meninggal umur 20 tahun. Nah, doa Nabi lawan Anas itu adalah keberkahan umur, keberkahan rezeki. Apabila doanya kabul pas sudah Nabi meninggal dan kelihatan fakta doanya bang, pas Sidin sudah tua, termasuk sahabat yang paling tua dia meninggal. Sidin meninggal tahun 93 Hijriah. Anak Sidin banyak 100 lebih. Baik itu pulang kebun Sidin itu. Orang misalnya setahun sekali panen, Sidin setahun 2 kali. Nah, doa Nabi itu kelihatan kabulnya ya pas bertahun-tahun kemudian. Itu yang standar doa Nabi. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, itu jelas dikabulkan dengan macam-macam. Termasuk dikabulkannya itu kadang di akhirat. Dikabulkannya itu di akhirat bisa jadi memang itu. Itu doa tuh apa namanya nih? Salah satu yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, kan tadi puasa, Al-Qur'an, kisah doa ini, lalu publik ulang tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum ubiha lakum ayyuhas shaimun ghishyanun nisa fi layalis shaum. Dibolehkan berhubungan suami istri waktu malam. Asalnya kada boleh juga. Jadi asalnya pas sebelum puasa nih, siang kada boleh, malam kada boleh. Hubungan badan, makan minum pas buka puasa iya boleh. Cuma hubungan badan sebulanan kada boleh.
Soalnya benar-benar bisa diumur ada tahan. Akhirnya apa? Di rukhsah. Kayak apa rukhsahnya? Ya ini uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Malamnya boleh aja hubungan badan. Nah, ini salah satu ayat yang menasah yang sebelumnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Jadi ada sahabat-sahabat yang kada tahan lagi gitu. Malam itu kada tahan. Jadi berhubungan badan. Makanya sih punya ayatnya alimallahu annakum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum. Ai tahununaha wa la tasbiruna 'anil inqita' an muasyaratihinna fi layali Ramadan. Kalian berkhianat ini maksudnya kada sesuai peraturan. Nah itu. Lain berkhianat jadi munafik lain. Wala tasbirun, kalian tidak sabar menahan diri dari berhubungan badan dengan istri pada malam bulan Ramadan. Wa kana muharraman dzalika 'alaihim tsumma nusih. Asalnya diharamkan kemudian dinasakh. Lamma nazala shaum Ramadan kanu la Rabuna nisa Ramadan kullah wa kana rijalun yakhununa anfusahum. Kan ada boleh sebulanan itu hubungan badan, tapi ada beberapa yang berkhianat dalam tanda kutip ada tahan akhirnya jadi dibolehkan. Nah, bisa itulah ya bisa. Nah lalu di penutup ayatnya Ruya anil Hasan annahu qala innallaha ta'ala farada siyami Ramadan 'alal yahudi wan nasara ammal yahud fa innaha tarakat hadzal syahr wa shamat yawman minas sanah zamu annahu yaumun gharaqallahu fihi fir'aun. Allah Subhanahu wa taala awalnya itu baharinya mewajibkan puasa Ramadan terhadap orang Yahudi lawan Nasrani. Adapun Yahudi kemudian hari kada puasa bulan Ramadan lagi, tapi puasa sehari memperingati tenggelamnya Firaun. Kemungkinan di hari Asyura lah. Lalu yang kedua al-nasaranya lah fa innahum shamu Ramadan fasada fihi al-harra syadid wa hawwaluhu ila waqtin la yataghayyar thumma qalu inna dzalik nazilu fihi fazadu ashran. Thumma ba'da zaman ishtaqa malikuhum fanadzara sab'an fazaluh thumma ja'a ba'da dzalik malikun akhar faqal kama balu hadhihi salasah fa atammahu 50 yawman wa hadha makna qaulihi ta'ala ittakhadhu ahbar murbanahum arbaban. Nasrani Bang ya Pak, Nasrani itu tak antik Bang sedikit. Jadi kan asalnya diwajibkan puasa Ramadan. Lalu ada momen di mana Ramadan ini pas teimbai musim panas. Pada awal tahan. Akhirnya apa? Diganti ke bulan lain nang kada musim panas. Itu sudahlah. Lalu ditambah 10 hari. Tambah 10 hari berarti 30 tambah 10 40. Sudah. Lalu berlalunya waktu sekalinya pas apa ngarannya nih? Ishtaka malikuhum, raja Nasrani waktu itu garing bernazar puasa 7 hari. Akhirnya 40 tadi ditambah 7 jadi 47 hari. Kemudian beberapa waktu kemudian ada raja yang lain Jasidin. Kenapa nih jar 3 nih pina apa nih ganjil sehingga digenapi. Genapnya berapa? Khamsina yauman 50 hari. Nah ini yang ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Jadi perintah agama ini sesuai kehendak pemimpinnya kan. Padahal ibadah itu mereka itu kenapa? Karena kan diwajibkan pada awalnya bulan Ramadan. Nah lalu jar Imam Ibnu Katsir wa fi dzikri ta'ala hadil ayat al-ba'itsah 'ala du'a mutakhallilah baina ahkamis siyam wa idza salaka ibadi anni irsyadun ilal ijtihad
fi du'a inda ikmalil iddah bal wa inda kulli fitr li hadis inna lis-shaim inda fitri dakwah maturat. Jar Imam Ibnu Katsir, kenapa ada nyempil nih satu ayat tentang doa di antara pembahasan puasa nih kan? Ya ayyuhallazina amanu lalu uhilla lakum lailatas syiyam rafath ila nisaikum. Kenapa di antara pembahasan puasa ada terselip satu ayat tentang doa? Nah, jar Imam Ibnu Katsir, ini adalah irsyadun ilal ijtihad fi du'a inda ikmalil iddah. Ini petunjuk supaya berhikmat berdoa waktu hitungannya sudah sampai. Bal wa inda kulli fitr, bahkan setiap buka puasa. Kenapa gerang? Karena ada hadis Nabi, inna lis-shaimi inda fitri da'watun maturat. Bagi orang yang berpuasa itu ada momen di mana doa tidak mungkin ditolak. Kapan? Pas buka puasa. Kita hendaknya pas buka puasa tuh doanya ada banyak. Allahumma lakasumtu bika amantu ala itu aja. Padahal pas buka puasa itu disunahkan, kalian disunahkan Bang, momen doa dikabulkan. Nah, apa makan kurma Bang dulu atau minum dulu. Haus benar kali juga doa aja pokoknya karing serah aja Bang. Cuma yang jelas itu salah satu waktu yang mustajab berdoa ya. Selain tengah malam, itu antara tengah malam, hari Jumat salah satu waktu ada madakan ibadah asar. Nah, hari hujan kabulkan doa. Nah, termasuk pas buka puasa. Lalu wakan Abdullah bin Amr yaqulu idza aftar. Abdullah bin Amr bin As, salah satu sigharus sahabat junior tapi alim. Apa jersiden doanya? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Ini doa minta ampunan dosa. Ini doa ini. Kita Bang ya Pak, baca doa ini, doa yang lain terserah aja. Yang penting pas buka puasa itu momen doa dikabulkan. Itu ya, doa apa barang aja. Doa Indonesia menang melawan Iran. Itu kelausan lagi puasanya. Itu minta hal minta ridha. Subhanallah, mungkin kan pas puasa hari kayak biasa tuh hari Sabtu lah, diganti subuh Sabtu. Tapi ini tanggal 13 sekali. Nah, berarti karena tanggal 21 20 hari Jumat. Subuh Sabtunya. Puasa tanggal 20. Iya, puasa kemungkinan tanggal 19, Bang.